Sepanjang dari surat gugatan tidak ada menyangkut masalah harta Gonogini. Nikahnya aja kan aku juga nggak tahu nih yang kedua. Aku baru dikasih tahu kemarin udah nikah. Oh sama siapa? Oh nikah. Nah tadi pagi tuh aku ngecek di Instagram tiba-tiba keluar beritanya dia gitu kan. Udah cerai lagi gitu kan. Belum 2 tahun menjalani biduk rumah tangga, Lulu Tobing dikabarkan mengajukan gugatan cerai terhadap sang suami Bani Maulana Mulia pada 18 Mei 2021 lalu. Padahal, 5 hari sebelum digugat cerai oleh sang istri, Bani masih mengunggah foto kebersamaannya Lulu saat merayakan lebaran di akun Instagramnya dengan membubuhi tulisan yang cukup manis perihal mohon maaf lahir dan batin yang kerap dilakukan keduanya 5 kali dalam sehari usai menikah. Namun, tampaknya hal tersebut menjadi unggahan terakhir Bani bersama Lulu. Sementara Lulu justru melakukan hal sebaliknya, yakni menghapus foto-foto Bani dari akun Instagram miliknya. Dan pada Selasa 22 Juni 2021 kemarin, Lulu dan Bani kembali menjalani sidang mediasi untuk yang ketiga kalinya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Sidang beragendakan mendengarkan hasil mediasi tersebut rupanya hanya dihadiri oleh Bani yang tampaknya memiliki itikat baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Lulu, sementara Lulu hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Sayangnya, usai menjalani persidangan tersebut, Bani dan kuasa hukumnya enggan memberikan klarifikasi perihal perceraiannya dengan Lulu dengan diam 1000 bahasa. Jadi sesuai dengan agenda persidangan pada hari ini dengan nomor perkara 783 dengan pihak penggugat adalah dari Lulu Luciana atau yang dikenal dengan Lulu Tobing, itu adalah mendengarkan atau hasil mediasi. Ya, hasil mediasi hari ini. Kalau dari pihak penggugat, Lulu Tobing hanya dihadiri atau diwakili oleh kuasanya. Sementara Buni Mulyana itu hadir sendiri persidangan. Iya, kalau kita melihat dengan kehadirannya, berarti kan berupaya membela dirinya. Ya, tentang dalil-dalil yang diajukan oleh Lulu Tobing. Meski tak mendapat klarifikasi langsung dari Lulu maupun Bani, namun Humas Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Hairudin, membeberkan hasil dari sidang mediasi tersebut yang menunjukkan adanya kesepakatan yang terjadi di antara Lulu dan Bani. Rupanya, kesepakatan tersebut mengenai nafkah yang masih harus diberikan Bani terhadap Lulu selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Sayangnya, masih banyak perkara lainnya khususnya terkait alasan perceraian yang tak disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga gugatan perceraian tersebut masih terus dilanjutkan ke persidangan selanjutnya. Jadi sesuai dengan hasil mediasi itu adalah berhasil sebagian. Ya, berhasil sebagian. Jadi ada yang disepakati dan ada yang belum disepakati. Karena ini sifatnya berhasil sebagian, tentu ada pembicaraan di antara kedua belah pihak dalam persidangan. Nah, menyangkut masalah hal-hal dalam rumah tangga itu belum terjadi kesepakatan sehingga perkaranya tetap dilanjutkan dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan. Kalau semuanya disepakati, berarti perkara itu dicabut. Nah, ternyata ini perkara ini berlanjut, berarti yang menyangkut masalah gugatan cerai itu tetap berjalan karena perkaranya tentang perkara perceraian itu belum ada kesepakatan. Ya, itu adalah terjadi di dalam mediasi. Ya, jadi dalam laporan mediasi itu tidak memang dijelaskan siapa yang menjadi penyebab tidak terjadinya kesepakatan. Yang keluar adalah bahwa mediasi itu berhasil sebagian. Poinnya, Pak? Poinnya. Nah, di dalam mediasi, hasil mediasi disebutkan bahwa ada kewajiban dari pihak tergugat untuk memberikan nafkah selama
pemeriksaan perkara. Itu disepakati. Hanya itu yang disepakati tentang biaya selama proses pemeriksaan perkara. Nominalnya sekitar 50 juta. Iya. Itu selama proses pemeriksaan perkara. Itu hasil kesepakatan mereka di mediasi. Berarti menjadi hukum bagi mereka berdua. Nah, yang tidak disepakati inilah tentang dalil-dalil perceraiannya. Ya, itu tidak disepakati. Kalau itu disepakati berarti perkara dicabut. Nah, karena tidak disepakati berlanjut pemeriksaan perkara. Artinya tetap cerai gitu ya? Iya, tetap ingin bercerai. Berbeda dengan selebriti lainnya yang masih berseteru pasca bercerai akibat adanya tuntutan harta gonogini, Lulu Tobing justru berbeda. Dalam gugatan yang diajukannya tersebut, artis kelahiran 21 November 1977 itu tak menuntut harta gonogini dari sang suami. Dan pada persidangan selanjutnya yang akan digelar pada 29 Juni 2021 mendatang, Lulu dan Bani tak akan menghadiri persidangan secara langsung lantaran akan digelar secara virtual. Sepanjang dari surat gugatan tidak ada menyangkut masalah harta gonogini. Itu sudah menyangkut masalah pokok gugatan, tentunya akan dibahas dalam persidangan. Apa penyebabnya dan kenapa? Karena itu sudah menyangkut masalah pokok perkara, tentu di dalam persidangan tertutup untuk umum. Nah, ini sidang selanjutnya itu dilaksanakan secara elektronik. Jadi tidak hadir lagi di persidangan. Iya, sampai masuk sidang pembuktian. Jadi untuk menjawab jawaban dari pihak tergugat itu lewat elektronik, identifikasi. Begitu juga replik dari pihak penggugat Lulu Tobing, demikian juga dengan dupliknya. Nah, nanti pada saat sidang pembuktian mereka bertemu lagi di persidangan untuk memeriksa bukti-bukti. Kalau sudah memberikan kuasa, boleh kuasanya hadir, boleh juga untuk hadir dua-dua. Tapi untuk kan ini bukti, pemeriksaan bukti, ya apakah mereka mau hadir itu silahkan. Yang jelas mereka sudah memberikan kuasa baik penggugat maupun tergugat. Iya, karena ini adalah perkara perdata khusus atau perkara perceraian yang menyangkut masalah rumah tangga, sidangnya tetap tertutup. Nah, kalau sudah masuk pembacaan gugatan itu harus terbuka untuk umum, wajib. Tetapi dalam pemeriksaan perkara itu, karena ini adalah perkara perdata perceraian menyangkut masalah keluargaan, itu adalah tertutup untuk umum. Itu hukum acaranya yang mewajibkan begitu. Justru kalau tidak tertutup untuk umum, nanti putusannya semua adalah batal demi hukum. Lulu Tobing memulai karirnya di dunia hiburan tanah air di tahun 1992 dan membintangi sinetron pertamanya berjudul Aba 21 di tahun 1996 dan menjadi semakin populer di tahun 1998 saat membintangi sinetron Tersanjung. Lulu pun menikah dengan mantan suami pertamanya, Dani Bimo Hendro Utomo pada 2006 silam dan memutuskan untuk bercerai di tahun 2016 setelah menjalani 10 tahun pernikahan. Setelah 3 tahun sendiri, akhirnya Lulu memutuskan untuk kembali menikah dengan Bani Maulana pada 24 Agustus 2019 lalu. Rumah tangga Lulu dan Bani pun tak pernah diterpa kabar miring hingga publik dikejutkan dengan keputusan Lulu menggugat cerai Bani beberapa waktu lalu. Bahkan keduanya pun telah menjalani 2 kali persidangan mediasi sebelumnya. Dan kabar perceraian itu pun rupanya cukup mengejutkan bagi salah satu sahabat lama Lulu, Elma Theana, yang mengaku baru saja mengetahui kabar tersebut. Elma menyebut jika Lulu yang dipertemukan dengannya dalam sebuah sinetron tersebut memang sosok yang tertutup dengan kehidupan pribadinya, sehingga tak menceritakan kehidupan pribadinya kepada banyak orang. Dan sebagai sahabat lama, Elma pun memberikan dukungannya terhadap Lulu dan berharap jika keduanya bisa segera bertemu kembali. Baru tadi pagi aku lihat beritanya dia ini nikahnya aja, kan aku juga nggak tahu nih yang kedua. Baru dikasih tahu kemarin udah nikah gitu. Oh sama siapa? Oh ini kan. Nah tadi pagi tuh aku ngecek-ngecek di Instagram, tiba-tiba keluar beritanya dia gitu kan. Udah cerai lagi gitu kan.
ya aku bilang kenapa ya, sampai cari beritanya kenapa sih cerainya gitu kan, penyebabnya kenapa sih. Aku kenal memang dulu tuh orangnya nggak sombong, low profile, orangnya asik gitu aja sih. Kangen banget, aku malah pengen nyari dia gitu kan, mana sih nih anak, telepon juga gitu. Nggak ada dulu mah sering curhatnya bareng, dia dulu mah tiap hari juga udah kayak adik aku banget gitu. Dulu mah curhat masalah pacar, curhat masalah keluarga kayak gitu. Dia memang nggak sembarangan suka cerita sama kalau nggak deket gitu. Kalau dia sih dulu zamannya dulu punya pacar, siapa tuh pasti cerita sama aku, yang aku dulu ya. Mudah-mudahan dulu kuat, mudah-mudahan bisa menjalani prosesnya pernikahan ini dengan baik-baik, nggak ada ribut, nggak ada apa. Tapi setahu saya sih dia orang nggak suka ribut ya. Baik-baik aja dan bisa mengambil hikmah dari pernikahan yang keduanya. Semoga kedepannya bisa lagi memilih pasangan yang lebih baik gitu.